Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Ayu dan teman saya Ika. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Iya. sudah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini kami bertujuan untuk menginterview Bapak, yang dimana dapat menyelesaikan UTS mata kuliah ILT Manajemen. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja visi dan misi dari bimbel ini? Iya. Visi dan misi ya. Iya. Yang tentunya semua organisasi, semua kegiatan yang bersifat itu merekrut orang banyak atau suatu organisasi itu pasti ada visi dan misinya ya. Visi dari James Close, Japanese English Mandarin School itu menghasilkan peserta diklat yang beretika atau sopan santun, yang beradab atau berakhlak karimah, itu percaya diri serta ahli dalam berbicara bahasa asing yang dipelajarinya. Bahasa asing yang dipelajarinya di sini antara lain bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, plus bahasa Korea. Di sini yang paling dominan itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa di sekolah maupun bahasa internasional, walaupun bahasa Jepang juga bahasa internasional juga, tetapi sampai saat sekarang bahasa Inggris itu masih didominasi. Nah, anak-anak di sini yaitu terutama bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Itu visi kita di situ, bagaimana peserta diklat itu bisa menghasilkan yang benar-benar target kami udah bisa beda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum itu kan belajar bahasa Inggris 12 tahun, SD 6 tahun di SD, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hasilnya kayaknya kurang maksimal. Tapi di sini insya Allah 3 bulan anak-anak itu sudah menghasilkan berbicara dengan bahasa yang diperdalam, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ada perubahan harus. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Terus misinya yaitu, kalau misinya kita target level 1 itu 3 bulan sampai 4 bulan itu anak itu udah bisa ngapain. Kalau nggak ada hasilnya, gurunya akan saya ganti. Gurunya yang diganti. Berarti kualitas gurunya juga kualitas gurunya pun kita perhatikan. Saya tidak menjamin S1, S2 ataupun yang sudah punya sertifikat, itu saya tidak menjamin. Yang saya perlukan adalah walaupun dia anak SMA, tetapi dia bahasa Inggrisnya udah bagus, ya kita pakai. Karena target kami harus 3 bulan pertama harus ada hasilnya, level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat, dan berikutnya itu kita sudah harus ada benar-benar beda. Pokoknya saya targetkan dengan beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu coba aja, pada umumnya nih belajar di Indonesia aja, ini anak-anak itu hasilnya sangat-sangat minim banget. Coba aja, saya sendiri, anak saya sendiri, ponakan, tetangga saya, kemampuan untuk berbahasa asingnya sangat minim banget. Toh kalau ada anak yang bahasa Inggrisnya bagus, pasti bukan hasil dari sekolah. Saya bisa pastikan, pasti hasil dari les tempat lain, ditambah les tempat lain. Nggak tahu itu cara sistem belajarnya, saya nggak tahu di sekolah itu. Harusnya gurunya yang diganti. Ya, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk melamar menjadi guru atau staf di sini? Ya, kualifikasi di sini yaitu staf ada yang di sini yang pertama adalah profesional di bidangnya. Karena di sini ada 4 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Harus paling tidak dia itu profesional di bidangnya. Di bidangnya itu tadi bidang bahasa masing-masing. Terus yang berikutnya sekretaris Jempus, dia sudah tahu persis pekerjaan Jempus itu apa saja. Yang antara lain mengabsen murid, mengabsen guru, membuat WA group, tim pengajar maupun murid maupun orang tua, dia harus tahu dan mendata kartu SPP maupun admin fraksi yang lain. Itu ya. Mungkin ada kayak kualifikasi seperti lamaran TOEFL gitu, skor. Oh iya. Sertifikat. Sebenarnya untuk sertifikat dan TOEFL itu hanya menunjang saja.
Tapi karena tidak diwajibkan. tidak diwajibkan. Saya tidak mewajibkan, itu tadi saya sudah sampaikan, orang yang punya sertifikat belum tentu kompeten. Walaupun secara tertulis dia kompeten, tapi dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, kalau dia pinter, belum tentu pinter mentransfer ilmunya kepada murid. Bisa juga dia hanya pintar akademisnya diri sendiri. Ada orang yang pinter, tapi dia tidak bisa menularkan kepandaiannya, kepintarannya kepada orang lain. Tapi ada yang orang pas-pasan, nggak punya sertifikat, tapi sebenarnya sertifikat itu perlu juga membuktikan bahwa orang itu lulus SMA, lulus S1, lulus TOEFL dan lain sebagainya. Tapi itu saya nomor kedua. Ya, nomor kedua. Kalau SMA pun dia bagus, saya bisa terima untuk, karena semuanya akan saya uji dulu. Ada tes. Ada tesnya. Bagaimana ngajar di dalam kelas? Hasilnya seperti ini. Kalau nggak ada hasilnya ya otomatis saya tidak pakai. Berarti ada tes tertulis. Tes tertulis maupun seperti wawancara, seperti micro teaching. Jadi saya akan lihat dulu tuh cara ngajarnya gimana, cara menghandle kelasnya bagaimana. Terus yang berikutnya pun juga akan saya evaluasi melalui quizmaster. Quizmaster itu tanpa harus dikasih nama. Umpama yang ngajar bahasa Inggris ini si A, yang ngajar bahasa Jepang ini si ini bahasa Mandarin. Terus anak-anak tuh saya kasih tahu di mana diajar magister ini, di mana diajar miss ini, enak apa tidak, senang apa tidak. Kalau dia tidak disenangi dengan murid, otomatis saya tidak pakai. Intinya kan disenangin dulu, pelajarannya insya Allah mengikuti. Yang berikutnya evaluasi kemampuan. Gitu. Jadi kualitas gurunya terlihat ya Pak? Ya, kualitas gurunya itu terlihat. Tidak hanya ditunjukkan dengan sertifikat, tetapi juga mentransfer ilmunya kepada murid-murid sudah terlihat. Tapi dengan level pertama itu 3 sampai 4 bulan. Itu anak-anak tuh kalau nggak bisa ada hasilnya ya otomatis saya ganti. Karena kan begitu kita buka lamaran itu biasanya yang melamar itu banyak, terutama bahasa Inggris ya dan bahasa Jepang. Kalau bahasa Mandarin sama bahasa Korea kayaknya masih terbatas. Ya, terutama bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja struktur dan strategi yang dilakukan bimbel ini untuk mengembangkan pekerjaannya? Struktur dan strategi ya, Iya. yang dilakukan kita, yang dimasukkan struktur yang bagaimana? Struktur ada strategi yang dilakukan bimbel untuk mengembangkan pekerjaannya ya. Iya. Nah, struktur kita ya otomatis ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu ya, tim pekerja kami itu sudah terstruktur, tertata. Nah, nanti dari pihak keuangan, dari pihak manajemen, dari pihak administrasi, dari pihak tim pengajar itu ada semuanya. Terus strategi yang kita lakukan dengan mengembangkan James Plus ini, kita sosialisasi ke beberapa sekolah. Langsung ketemu dengan pihak kepala sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di lingkungan Jakarta, terutama Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Itu banyak sekali yang kita sosialisasi ke mereka. Dan setiap kelasnya pun kita murid tidak terima lebih banyak, maksimal 20 siswa per kelas supaya belajar kita maksimal. Beda dengan sekolah umum, terutama negeri ya. Paling tidak muridnya itu 33, 34, 36 kan gitu. Nah, kami enggak, maksimal 20 siswa per kelas supaya belajarnya lebih efektif. Ada perbedaan kelas dengan yang privat itu tidak Pak? Atau Sangat beda, ada. Berarti ada yang privat gitu ya? Iya, ada. Jadi kalau kita untuk dengan sekolah lain atau les lain atau bimbel lain itu kita ada keunikan kita dengan beberapa sekolah itu kita belajar kita sistem kayak belajar beda dengan sekolah maupun bimbel lain. Kalau bimbel lain, sekolah lain ini sebenarnya rahasia ya, tapi nggak masalah nanti kalau mau yang lain itu meniru juga nggak masalah kalau kita terbuka. Kalau sekolah lain itu belajar gurunya yang keluar, tapi kalau di Jemplus muridnya yang keluar. Jadi umpama jam 8 sampai jam 9 bahasa Jepang. Setelah selesai muridnya yang keluar. Jam 9 dia mencari ruang kelas bahasa Inggris atau ruang kelas bahasa Mandarin atau ruang kelas bahasa Korea. Setelah dia selesai, dianya yang keluar muridnya, bukan gurunya. Nah, kalau bimbel tempat lain, les tempat lain, sekolah swasta maupun sekolah negeri yang lain,
gurunya yang keluar, bukan muridnya yang keluar. Nah inilah sistem yang saya terapkan. Makanya anak-anak tuh 3 bulan hasilnya udah kelihatan. Nanti bisa lihat di IG kami, IG-nya James Plus 9. Itu anak-anak tuh udah ngobrol tuh bahasa Jepang, bahasa Inggris. Sudah lancar. Iya, sudah lancar. Karena kita penerapannya 90% conversation, percakapan. Iya, percakapan. 10% dari teori. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja produk atau layanan yang diberikan di bimbel ini? Produk layanan yang kita tawarkan adalah yang pertama saya mengajarkan etika. Etika itu adab, sopan santun. Karena saya tahu persis, karena saya selain yang menangani JPUS juga saya ngajar beberapa sekolah dan melihat masyarakat ini dari SD sampai SMA, anak-anak mahasiswa atau orang umum itu kalau berbicara sekarang ini etikanya sudah tipis banget, ngomong yang kasar, contohnya gini, mau maaf, anjing, bego, tolol gitu kayak udah di mulut ya anak-anak sekarang. Nah ini saya tidak mau anak-anak berbicara seperti itu di lingkungan kami. Adab dan sopan santun saya terapkan, terutama atau yang disebut dengan excellent service, pelayanan yang sangat excellent. Jadi kita utamakan pelayanan dulu. Kita utamakan pelayanan dulu kepada peserta didik kami, peserta diklat, sama orang tua yang datang kemari. Kita melayani semaksimal mungkin, pelayanan yang excellent. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja keunikan dari layanan produk yang ditawarkan dari bimbel ini? Ya. Produk kami yaitu produknya yaitu bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Terus keunikannya kami beda dengan sekolah lain, dengan bimbel lain. Kalau orang lain itu dikasih buku atau buku paket ya. Kalau saya enggak. Dia belajarnya menggunakan HP. Karena anak-anak sekarang menggunakan handphone ya. Dari anak SD sudah dipegangin HP orang tua. Bahkan dari TK itu anak-anak itu sekarang itu pegangannya HP. Nah itu pembelajarannya menggunakan HP. Jadi kita cepat untuk menangkapnya. Menulisnya sedikit, paling 10%. Tapi paling banyak itu begitu dijelaskan dengan tim pengajar kami, dengan PowerPoint-nya di layar proyektor, dengan laptopnya, setelah dijelaskan langsung dipotret. Begitu dipotret, hafal, maju untuk conversation, percakapannya. Makanya saya tekankan conversation itu 90%, 10% teori. Itu pun saya harus ngecek setiap waktu pembelajaran. Proses pembelajaran saya langsung ngecek ke kelas-kelas. Di mana anak yang belum maju siapa, yang sudah maju siapa. Saya lihat di anak-anak itu dan divideokan. Divideokan langsung dimasukkan ke IG. Umpamanya SMA 70 dengan SMA 29 muridnya yang di tempat kami. Ini conversation, percakapan, divideokan. Padahal itu baru pertemuan berapa kali. Nah itu orang tua bisa melihat, anak juga bisa melihat kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu produk keunikan kami. Ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain atau bimbel lain. Pertama itu, yang kedua adalah sangat murah sekali. Sangat murah sekali. 300.000 pendaftarannya, sudah boleh ngambil 2 bahasa, boleh 3 bahasa. Nah itu les di tempat lain nggak ada. Kenapa sangat murah? Karena saya sendiri PNS, saya sendiri udah digaji negara. Kalau saya sudah digaji negara, saya itu hanya prihatin aja dengan anak-anak Indonesia itu belajar bahasa Inggris kok sekian tahun nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain itu hasilnya kok nggak ada, itu apa sih kendalanya? Kan gitu. Ya, yang dirubah siapa? Bukan muridnya yang gurunya yang harus dirubah. Kan gitu ya. Itu gurunya yang harus dirubah. Tapi alhamdulillah tuh di tempat Jampus bisa kok. 3 bulan hasilnya ada kok. Cara mengajarnya. Itu tergantung kepala sekolahnya, tergantung yang memimpin. Kalau yang memimpin tidak menekankan kepada guru timnya dengan bawahannya, ya hasilnya seperti itu aja sampai kapanpun hasilnya nggak ada. Coba buktikan aja sekolah di mana saja, swasta maupun negeri, banyak aja murid-muridnya bahasa Inggrisnya kalau dia bisa pasti les tempat lain, bukan dari hasil sekolah. Berarti gurunya yang kurang itu. Tapi mohon maaf ya, semua guru bahasa Inggris, tapi memang faktanya seperti itu. Saya dari dulu sekolah sampai sekarang, bukan hanya saya aja, anak saya, ponakan saya, tetangga saya, dan lingkungan umum juga seperti itu. Saya buktikan aja teman-teman, benar nggak kira-kira? Iya, nggak ada hasilnya.
Coba minim banget hasilnya. Mau lulus SMA ini, SMP belajar 3 tahun, umpama dari SD nggak belajar bahasa Inggris saja. SMP 3 tahun nih belajar bahasa Inggris. SMA belajar bahasa Inggris 3 tahun, 6 tahun loh belajar bahasa Inggris. Begitu keluar kok nggak bunyi. Kan ini kan kesalahan di mana? Kepala sekolahnya yang harus bertanggung jawab. Kenapa ini? Kan gitu. Nah, saya buktikan. Saya dengan adanya membuka les ini hanya rasa prihatin aja. Kok seperti ini ya hasilnya? Ternyata saya terapkan sendiri. 3 bulan saya janjikan kepada orang tua. Hasilnya alhamdulillah begitu belajar. Berapa kali pertemuan saya videokan hasilnya ada, saya masukkan ke IG orang tua. Oh ya alhamdulillah hasilnya ada. Biasanya yang les di sini sekeluarga itu ada 3, ada 2, ngasih tahu teman-temannya kan gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa saja pelanggan dari Indo ini dan strategi apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan? Iya, strateginya adalah kita pertama harganya yang sangat terjangkau dengan kemampuan masyarakat era sekarang. 300.000 dan SPP-nya 150.000. SPP-nya itu dicari les di mana saja nggak ada. Nggak ada, buktikan aja. Iya, mulai yang kayak apapun nggak ada. Yang ada ya cuma DJ susah. Paling tidak dia 2 juta loh. Di tempat kami cuma 300 dan SPP-nya hanya 150 gitu. Itu pun saya tidak pernah menagih pada murid-murid, pada orang tua, ya kesadaran mereka aja, kan gitu. Dan itu pun anak yatim piatu saya gratiskan. Saya gratiskan karena saya bukan mencari uang, mencari ridho Allah aja. Ya uang semuanya carilah, nggak munafik. Tapi saya yakin itu pasti ada dari Allah, kan gitu. Tapi alhamdulillah itu cukup aja tuh. Nyatanya kami bisa menggaji sekretaris, bisa menggaji guru, kan bisa untuk kepentingan lain, keperluan lain, berjalan kan gitu. Jadi kalau saya prinsipnya gini, kalau dapat sesuatu umpamanya dapat 10, saya tidak ambil semuanya, saya ambil paling banter 4, yang 6 itu saya bagi yang lain dengan tim pengajar, dengan sekretaris untuk makan snack untuk yang lain itu. Jadi nggak seperti yang lain gitu. Kalau yang lain kan dapat 10, ambil dulu 9, yang 1 bagi-bagi, dia masih ikut lagi. Ya itu namanya keserakahan. Kalau kita sih serakah ya pendidikan ini ya. Pendidikan sekarang kan mayoritas kayaknya ke ini bisnis. Bisnis, bukan untuk memacu untuk bagaimana pendidikan itu untuk anaknya bagus atau semuanya dihitung dengan keuangan untuknya berapa kan gitu. Ya saya terbalik karena saya udah digaji negara, saya udah digaji. Makanya ini Sabtu Minggu saya manfaatkan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Saya hanya prihatin aja, benar, prihatin aja dengan anak-anak Indonesia. Kok tertinggal banget bahasa asingnya kan ini, terutama bahasa Inggrisnya. Oke, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja strategi yang dilakukan untuk mempromosikan, memasarkan dan menjual produk atau layanan dari Indo? Iya. Tetap strategi kami adalah bagaimana kita sosialisasi ke beberapa sekolah, terus anak-anak kita jadikan dan setiap sekolah kita batasi tidak lebih dari 5 orang atau berapa, karena setiap kelas kita maksimal hanya 20 siswa. Yang pertama itu. Yang kedua, terus strategi yang berikutnya, terutama untuk bahasa Jepang, anak-anak kita itu sudah ada yang kerja di Jepang. Ya, bahkan kita buka itu peluang-peluang untuk kirim ke, yaitu umpama seperti ujian TOEFL untuk N5, untuk ujian-ujian kalau dalam bahasa itu dengan bahasa Korea itu bahasa Koreanya untuk ujian topiknya kan gitu, itu ada. Makanya anak-anak itu terutama kita bahasa Jepang itu anak-anak terbuka sekali untuk berangkat ke Jepang. Tapi dasarnya bahasa dulu, karena orang Jepang itu lebih senang orang asing yang datang ke Jepang itu dengan bahasa, bukan bahasa Inggris loh. Dia bahasa Jepang paling bangga. Iya, bahasa Jepangnya dulu. Dia lebih bangga orang asing masuk ke Jepang, itu bahasa Jepang yang digunakan bukan bahasa Inggris. Nah kita perjalanan dulu dengan bahasa Jepangnya.
Banyak ini ada universitas-universitas yang les di sini ngambil bahasa Jepang di tengah kami. Kenapa ngambil di sini? Ya karena dia buka di internet atau apa, kalau ternyata lesnya mahal banget, 4 juta. Ternyata di sini kok jauh diumpang banget biayanya, hanya 300.000 sudah dapat 2 bahasa atau 3 bahasa. Otomatis kalau yang tahu ya udah mau kan gitu. Iya, mau banget gitu. Sedangkan yang lain itu jutaan kok. Dan ruangannya bersih, kelasnya AC, nyaman, parkir nggak bayar, keamanan terjamin kan gitu. Di tempat lain itu belum tentu parkirnya gratis, ini parkirnya gratis. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan finansial atau keuangan di bidang bimbel ini? Ya, finansial. Strateginya adalah kita menerima SPP dari anak-anak itu sangat murah sekali. Ternyata yang saya lakukan selama ini berjalan udah puluhan tahun mas ini. Ternyata berjalan dengan uang sedikit tapi cukup. Iya, alhamdulillah lebih gitu. Ternyata kami bisa membiayai menggaji teman-teman semua tim pengajar. Ada bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, untuk sekretaris, untuk yang lainnya bisa tuh. Hanya strategi mereka itu yang punya bimbel besar-besar maupun yang sekolah besar-besar. Kenapa kurang? Ya karena dia kemungkinan cara membaginya susah. Orang-orang Indonesia itu kan pintar banget dalam matematika. Tapi yang bodoh di tempat membaginya. Mengurangi, mengalihkan, menambahkan, pintar banget itu. Tapi membaginya ini yang susah. Iya. Paham belum yang saya sampaikan? Membaginya itu dalam arti Mama dapat 10, dia itu membagi 10 untuk 6 orang atau 5 orang itu susah. Tapi kalau mengurangi, menambahkan, mengalihkan, oh ini kalau bagian dia saya kurangi sekian, saya tambahkan ke saya sekian. Nah itu pintar-pintar. Tapi kalau membagi secara adil itu yang susah. Yang bagi rata, bagi adil itu susah banget. Nah itu orang-orang kita karena akhlaknya aja. Kalau orang Indonesia itu akhlaknya bagus, gitu, akhlak karimah, gitu, Indonesia itu udah kaya semua. Kan gitu. Kalau saya insya Allah lah dapatnya sekian dan berapa. Nyatanya alhamdulillah tim pengajar kami bertahun-tahun, puluhan tahun ada di sini nggak pindah-pindah. Ya alhamdulillah jangan sampai ada yang pindah karena kami menghargai SDM mereka. Saya digaji sama tim pengajar kami. Pagi udah kita kasih snack, kasih minum, makan siang. Kalau lewat dari jam 12 atau jam 1 siang kita kasih makan. Sekolah mana nggak ada. Karena saya ngajar di beberapa sekolah. Jam 12 atau jam 1 siang nggak ada makan siang sekolah lain. Kalau ada pun itu sekolah-sekolah tertentu. Udah gajinya kecil, makan snack nggak ada, makan siang nggak ada, jajan sendiri ya kasihan. Sebenarnya Indonesia itu mau maju diperhatikan dulu guru-gurunya. Gurunya dulu diperhatikan. Dapatnya banyak kok sekolah, coba lihat aja. Sekolah SPP-nya mahal, tapi gurunya gajinya kecil-kecil. Kasihan benar saya. Makanya saya dengan adanya JMP itu saya ingin memperhatikan nasib guru. Makanya insya Allah saya bismillah aja kalau punya sekolah sendiri, guru-guru itu sejahtera semua. Orang dapatnya banyak. Dapatnya banyak banget loh. SPP itu berapa? Guru-gurunya digaji kecil-kecil. Iya. Kalau kalian nanti mengalami gaji guru itu paling kecil kalau guru yang swasta ya. Kalau gaji guru sekarang paling tinggi, gaji guru negeri ya. Maksudnya gaji guru yang sudah dapat PNS negeri. Karena saya mengalami sendiri, ngajar di beberapa sekolah kok saya. Oh, gajinya kasihan banget saya. Kalau melihat bapak ibu guru yang ada di swasta, gajinya itu kecil-kecil. Dia pagi jam 6:30 pulang sudah harus standby di sekolah. Terus nanti ngerjain PN, ngerjain tugas sampai di rumah, kerjain lagi. Gajinya kecil-kecil. Ya Allah, saya kasihan aja. Makanya saya dengan buka bimbel itu, saya ingin memperhatikan nasib guru itu. Ya, kalau saya punya sekolah sendiri, insya Allah ya, Paman terima sedikit ya, itu tadi. Kalau saya terima 10, kali saya ambil 4, yang 6 kita bagi-bagi. 4 ini untuk operasional, untuk pengembangan dan sebagainya. Kalau yang lain kan, ambil dulu banyak, yang sedikit bagi-bagi lagi. Itu terbalik ya. Ini tergantung akhlak kita. Akhlak itu manusianya, bukan kita, manusianya. Ya, ada lagi. Ya, pertanyaan terakhir, strategi apa yang dilakukan oleh bimbel ini untuk tetap kompetitif dari bimbel lain? Tempat supaya kompetitif dengan bimbel-bimbel lain adalah kita strateginya biaya yang sangat murah dan terjangkau.
sangat murah dan terjangkau. Bimbel lain tidak mampu untuk yang biaya seperti itu, karena dia dihitung dengan penyewaan gedung, dihitung dengan operasional, dihitung dengan keuntungan, dihitung dengan ini nggak ketemu semua, nggak bakalan ketemu. Kalau kami enggak, itu semuanya nggak kami hitung, kita kembalikan ke Allah. Alhamdulillah sampai sekarang itu strategi seperti itu kita lakukan udah puluhan tahun berjalan terus, kan gitu. Ada juga yang waktu Pak nanti kalau anak yatimnya banyak, anak yatimnya Mas kita sekian banyak, ya nggak apa-apa, anak yatim semuanya juga nggak apa-apa. Orang saya juga dari kampung ke Jakarta, merantau ke Jakarta juga nggak punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah udah punya rumah, punya kontrakan, punya diklat bahasa asing seperti ini, yang membantu anak-anak untuk belajar bahasa asing kan gitu. Ya bukan menyombongkan diri, tapi kita tuh hasilnya alhamdulillah ada. Nah, makanya itu kemanfaatan kan gini. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang ini hidup nggak manfaatnya bagi orang lain, kenapa terus ngapain kan gitu? Ya kasihan gitu. Makanya orang-orang tua dulu kita itu berkah banget hidupnya. Anaknya 12, anaknya 6, anaknya 10, enak aja hidupnya. Tapi anak orang dari sekarang anaknya 2 atau 1, udah hidupnya minta ampun. Karena keberkahan hidupnya yang nggak ada, keberkahannya itu yang nggak ada. Ya alhamdulillah, ya itu yang perlu saya tanamkan kepada generasi kita. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang datang kemari, siapa saja kami melayani secara excellent, pelayanan prima. Prinsip yang berikutnya adalah siapa yang mempermudah orang akan dipermudah oleh orang lain. Siapa yang mempersulit orang pasti dipersulit oleh orang lain. Itu aja. Itu di kitab suci manapun, agama manapun pasti ada. Ya. Iya. Siapa lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Kalau kita melakukan yang terbaik, pasti kita menemukan orang baik. Kalau tidak beruntung, akan diketemukan oleh orang baik. Itu aja. Itu enak aja. Kalau hidup itu gitu aja. Kalau saya bertindaknya seperti itu. Saya berbuat sebaik mungkin, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Jadi kalau kalian nanti kerja itu jangan mengharapkan apa-apa. Ya, memang gaji juga mengharap. Karena apa? Semakin mengharap, semakin dikecewakan. Semakin mengharap, semakin dikecewakan. Mengharaplah kalau sama Allah aja. Iya. Saya ngajar itu di sekolah lain. Pak minta gaji nggak? Enggak, ya enggak. Mau digaji alhamdulillah, enggak ya saya terima. Yang lain-lain minta gaji ya mereka hanya terpatokan satu kaki. Kalau saya beberapa sumber kan gitu. Makanya hiduplah di dalam itu kayak di waktu muda. Harus kerja keras, harus kerja keras. Saya alhamdulillah dari awal dari ini dari ajarin orang tua saya kerja keras. Kerja keras itu diawali dari muda sebenarnya. Orang-orang kita ini kan banyak kan miskin atau kaya? Orang-orang Indonesia itu saya tanya, banyak kan miskin atau kaya? Yang miskin, kenapa? Ya malas. Masa mudanya santai. Kalau siapa yang masa mudanya santai akan dipaksa kerja keras di waktu tua. Nah, itu diajarkan orang tua saya tadi. Masih muda ya kerja keras, nanti tuanya itu tinggal menikmati. Kalau anak-anak sekarang kan beda. Mudanya santai, begadang sampai malam dan lain sebagainya, main game dan lain sebagainya. Udah punya anak, punya istri, punya suami, baru kerja. Ya salah. Udah nggak kuat fisiknya, penyakitan, kerja kerasnya sama. Kan gitu. Itu yang harus diterapkan ke beberapa sekolah, terutama guru terapkan kepada murid itu. Itu nggak pernah guru itu menyampaikan seperti itu. Bukan nggak pernah ya. Jarang sekali guru yang menyampaikan seperti itu pada muridnya. Tapi kalau saya ngajar, saya sampaikan seperti itu. Pengajaran sih perlu, tapi pelajaran kehidupan sehari-hari itu harus disampaikan juga. Mayoritas guru di Indonesia menyampaikan pelajarannya aja. Pelajaran kehidupan itu jarang sekali disampaikan. Kalau ada yang menyampaikan, tapi sebagian aja yang peduli kepada kehidupan bangsa. Oke, ada lagi? Oke, sekian dari pertanyaan interview kami. Terima kasih atas partisipan dalam interview. Iya, terima kasih. Iya.